mari kita mulai perbincangan ini. Saya mau ke saya mau ke pembuat hukumnya dulu nih, Bang Arteria Dahlan. Ketika ini dirancang, anjaknya apa sebenarnya? Jadi pertama-tama saya mau buka undang-undang ini dibuat tidak hanya DPR bersama pemerintah yang melibatkan KPU, Bawaslu dan semua stakeholder. Jadi ini bukan hanya urusan DPR. Itu yang pertama. Kemudian yang kita rubah, yang kita revise itu materi muatannya ada hampir 120 rumusan norma lebih. Ya, banyak sekali. Ya, ada 2 desain besar. Pertama, bagaimana kita mengakomodir putusan MK yang menurut kita juga bermasalah ini, ya. Kita coba letakkan seadil mungkin, setepat mungkin sehingga dia proporsional dan bisa diimplementasikan. Akhirnya atas nama penghormatan terhadap putusan MK kita akomodir itu. Kedua, penyempurnaan terkait dengan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di 2015 kemarin. Itu yang pertama. Kedua, penyempurnaan undang-undang yang ini, yang 8 ini. Kenapa? Konstruksinya ini adalah undang-undang pilkada tidak langsung sebelumnya. Begitu dipindah jadi undang-undang langsung, memang banyak sekali celah hukum sehingga kita juga wajib sempurnakan itu. Ketiga, kita sadari betul, ya masih banyak di undang-undang ini penyimpangan-penyimpangan, ya kejahatan demokrasi dan daya rusaknya terhadap demokrasi yang begitu besar. Makanya kita sepakat untuk merevise atau merubah atau merevisi. Dan catatannya ini usulan pemerintah gitu ya? Bersama-sama tentunya. Nah, jadi yang kedua kita juga ingin sampaikan terkait dengan ini hanya salah satu materi norma. Kenapa kita lakukan? Pertama, kita nggak mau demokrasi ini dikondisikan. Nyata-nyata betul kok. Jangan lihat ini terkait dengan Pilkada DKI. Lihat di daerah-daerah yang remote, yang jauh di sana. Ya. Lihat juga di daerah-daerah kawasan wilayah tambang dan perkebunan di mana pemegang kapital sangat mendominasi semua kekuasaan, termasuk juga dengan demokrasi yang ada di sana. Nah, kita nggak mau ada hadirnya calon boneka. Kita nggak mau juga hadirnya calon yang sengaja untuk memecah suara. Kita juga adalah suatu fakta nih, mohon maaf teman-teman KPU, kita juga nggak mau lihat lagi adanya verifikasi dukungan pasangan calon yang manipulatif semuanya. Diambil dari samsat lah, dari pesantren lah, dari tempat-tempat yang lain, bansos itu, ya, yang mau dikasih bansos ditukar sama KTP-nya. Kita nggak mau lagi. Kita juga nggak mau lagi melihat ya teman-teman KPU, ya PPS, PPDP dan di bawahnya tidak melaksanakan verifikasi faktual sebagaimana diatur oleh undang-undang. Tapi kalau misalnya dilihat waktu dirancang ini kan modelnya sensus bukan uji petik gitu. Nah iya, sebentar, ini saya belum selesai nih. Nah, kemudian dampak dari itu apa, Mas? Diloloskannya pasangan calon yang sejatinya nggak layak untuk lolos. Sehingga sengketa dia. Sengketa pemilihan PT Tun, Mahkamah Agung, MK, habis biaya, habis uang, konflik horizontal ini. Ya, ini yang harus dicegah juga, yang harusnya kita bukannya main-main. Dengan penuh ikhtiar ini kita buat aturan seperti ini. Nah, kenapa sensus? Saya senang tadi sama pendapatnya Pak Ahok. Ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi teman-teman KPU. Ahok saja sebagai peserta menyatakan, ya ini udah jadi undang-undang, ya kalau gitu ya mau apa lagi, kita harus bekerja lebih keras. Saya salut, artinya apa? Ahok punya dukungan yang real. Ya. Jadi kalau kita ini memang orang benar, bekerja dengan benar, dukungannya nyata, ya jangankan waktu 3 hari untuk verifikasi yang seperti itu. 1 hari pun saya berani. Nah ini saya mau klarifikasi tadi. Verifikasi itu kami tidak rubah sedikit pun waktunya. Ya, 28 hari verifikasi faktual. Ya, di samping sebelumnya ada verifikasi administrasi. Kenapa lebih mudah? Verifikasi administrasi mensyaratkan KTP elektronik, tinggal tahu pemilihnya. Ya, kemudian disyaratkan lagi DPT pemilu terakhir sudah ada semua, publik juga sudah tahu. Nah, hasilnya baru diverifikasi faktual. Tadi saya ralat itu, bukannya 3 hari, 14 hari verifikasi faktual. Ya. Pada saat dikonfirm tidak ada orang, barulah berlaku yang 3 hari itu. Nah 3 hari ini nggak usah takut benar. Ya, dikerjakanlah bersama-sama antara siapa? Tim pasangan calon perorangan ini bersama dengan petugas PPS dari tempat. PPS melibatkan timnya. Jangankan yang dukungan independen ini. Data dan daftar pemilih untuk seluruh pemilih ya bisa dikerjakan kok sama KPU. Masa ini yang identified pemilih kok kita resahkan atau kok kita permasalahkan. Kami yakin betul lah ini aturan dibuat penuh dengan perhitungan dan kecermatan. KPU melihatnya bagaimana? Ini berarti kalau misalnya Jakarta kemarin itu kan teman Ahok mengumpulkan sekitar 1 juta KTP. Berarti 1 juta KTP itu yang harus diverifikasi sama Jakarta misalnya. Itu gimana KPU melihatnya? Ya pasti ngejalanin undang-undang kan itu kan? Iya, sebetulnya apa yang mau dijelaskan KPU sudah dijelaskan sama Pak Arteria semua. Jadi sudah selesai. Jadi pertama,
tidak berubah metodenya. Kita lakukan dua hal. Pertama verifikasi administratif, kemudian verifikasi faktual. Kita sudah membangun sistem teknologi informasinya untuk mengecek secara administratif. Kemudian yang kedua, verifikasi faktual sebetulnya waktunya sama, jatah totalnya adalah 14 hari. Nah, tetapi kalau ketentuan yang lama di dalam peraturan KPU disebutkan, kalau tidak ketemu, maka pasangan calon dipersilahkan mengumpulkan yang tidak ketemu tadi itu sampai dengan berakhirnya masa verifikasi faktual. Artinya sampai dengan hari ke-14. Nah, tapi kalau undang-undang yang sekarang ini, itu 3 hari sejak PPS tidak menemukan pemilih atau pendukung dengan KTP tersebut. itu. Ya. Jadi misalnya PPS melakukan verifikasi pada hari pertama. Maka pada hari keempat atau paling lama 3 hari berikutnya yang itu harus sudah dihadirkan. Harus ada. Nah, kalau yang dulu kan tidak, tapi sampai dengan berakhirnya masa verifikasi faktual. Artinya sampai dengan hari ke-14 bisa. Nah, sekarang sebetulnya yang harus bekerja keras ya semua pihak. Artinya pasangan calon juga harus bekerja keras karena dia hanya punya kesempatan waktu 3 hari sejak tidak ditemukan. Konfirmasi. KPU juga harus siap. Andaikan itu terjadi pengumpulan pada saat yang sama, sementara waktunya tidak panjang, ya kita harus siap untuk melakukan verifikasi itu. Dan itu harus semua diverifikasi. Harus semua diverifikasi. Setiap pendukung. Artinya begini, dipastikan. kalau PPS itu harus melakukan verifikasi, hitung-hitungannya KPU punya hitungan berapa? 1 orang petugas PPS berapa rumah yang harus didatangi? Tergantung wilayahnya, tergantung dan wilayahnya, DPT-nya. ya. Untuk daerah padat seperti Jakarta? DKI, tentu bisa 1 orang bisa sampai 500 rumah pendukung. 500 pendukung. Itu kan bisa rata-rata saja 1 rumah isinya 4 orang. lebih, ya. Kalau kita hitung 100 rumah lah. 100 rumah 100 rumah. Dalam waktu 14 hari. Dalam waktu 14 Ya, hari. nanti sebetulnya kalau itu persoalan teknis ya, kalau daerah misalnya punya uang cukup banyak, bisa saja merekrut petugas tambahan lebih banyak. Tapi PPS lah yang mengkoordinasi itu. Memang agak harus kerja keras ini karena waktunya cuma 3 hari. Nah, kenapa harus dilakukan sensus? Untuk memastikan bahwa 1 orang hanya memberikan 1 kali dukungan kepada 1 pasangan calon. Tidak berkali-kali. Tidak berkali-kali. Jadi memang harus dilakukan. Dan mekanisme ini sudah dilakukan pada pemilu kada sebelumnya. Bung Ansi, ini media itu kecolongan kalau misalnya saya katakan begitu ya. Karena media fokusnya soal syarat dukungan, kemudian beralih ke cuti atau tidak cuti, atau DPR, DPD dan DPRD boleh cuti atau tidak. Itu yang jadi polemik sehari-hari sebelum akhirnya undang-undang ini kemudian diketok palu di paripurna. Ini kemudian muncul 1 hari kemudian setelah paripurna selesai. Ya, apa Anda lihat substansi di balik pasal ini? Ya, DPR ini juga cerdik lah. Dia sudah mengetahui bahwa mata publik itu media, ya, terus masyarakat sipil itu tiap hari plototin proses legislasi di DPR terkait dengan revisi undang-undang pilkada ini. Memang kalau kita lihat pasca judicial review yang dilakukan Mahkamah Konstitusi itu kan besaran prosentasenya 6,5 hingga 10%. Dan sebenarnya semangat atau spirit utama dari keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah jangan sampai memperberat persyaratan prosentase calon persorangan. Nah, karena itu tidak mungkin lagi dimainkan di situ. Nah, saya kira DPR ini adalah lembaga politik yang juga punya interese politik, dan kita tahu sebelum ada undang-undang ini disahkan, polemik terjadi macam-macam. Ada wacana soal deparpolisasi, dan mengaitkan bahwa calon independen ini adalah deparpolisasi. Artinya apa? Keberadaan calon persorangan atau calon independen ini tidak melulu dilihat sebagai sesuatu yang konstruktif oleh partai politik dalam konteks membangun demokrasi. Yang kedua, tadi Mas Arteria mengatakan bahwa Pak Ahok saja sebagai salah satu kontestan yang akan bertarung itu tidak masalah. Jangan salah, harus dibaca secara komprehensif dan integratif. Pak Ahok sebagai warga negara yang baik, beliau tentu harus patuh menjalankan undang-undang ini. Tetapi ingat, Pak Ahok katakan, jangan sampai undang-undang ini memang terkesan tidak memberatkan, tapi justru bisa menjadi jebakan politik, istilah saya. Kenapa saya mengatakan menjadi jebakan politik? Karena verifikasi faktual ini di lapangan ini tidak mudah.
apalagi dengan menggunakan metodologi sensus. Nah, tentu verifikasi administratif dan verifikasi faktual ini perlu. Verifikasi faktual ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa memang dukungan itu betul-betul diberikan oleh penduduk dalam bentuk KTP ini. Nah, tetapi apakah harus dilakukan dengan metode sensus? Kenapa misalnya tidak digunakan sistem sampling? Ini kan pertanyaan. Yang kedua, lantas bagaimana kesiapan dari KPU ataupun juga PPS? Apakah betul KPU dan PPS ini betul-betul menjadi lembaga yang sangat kompeten untuk menjalankan soal ini? Dan independen. Dan independen. Ya, jadi penyelenggara pemilu yang dituntut itu 3 hal, Mas. Yang pertama itulah integritas, yang kedua adalah kapasitas atau kompetensi, yang ketiga soal netralitas. Ya kalau Mas Arief kita nggak perlu pertanyakan lagi lah. Ya. Tapi kan yang lain-lain ini kan nggak bisa. Jadi tadi kalau disinggung oleh anggota DPR soal bahwa ini merupakan kritik atau antitesis terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pilkada serentak pada periode yang lalu, ini yang juga harus diperiksa bukan cuma dari sisi undang-undang ini, tetapi dari sisi pelaksanaannya, ya, atau eksekutor yang menjalankan ini, yang saya katakan 3 hal tadi. Nah, yang berikut saya ingin katakan, kesan saya, undang-undang ini tidak membumi, tidak kontekstual. Saya ambil contoh DKI Jakarta. Banyak sekali warga ini bukan DKI karena Jakarta. Anda pendukung Ahok kan ya? Ya? Bukan karena Anda pendukung Ya, Ahok. Anda silakan menilai. Nanti kemudian memutuskan seperti apa. Silakan. Ya, kita tahu bahwa warga Jakarta ini atau penduduk Jakarta yang memegang KTP ini banyak sekali yang domisilinya katakanlah di Pasar Minggu, tetapi KTP-nya adalah Kelapa Gading. Betul. Ada yang tinggalnya di Tangerang, ya, tetapi KTP-nya itu adalah DKI Jakarta. Dan ini banyak sekali marak terjadi. Dan dalam kasus Basuki Cahayapurnama misalnya kita ketahui proses pengumpulan KTP itu tidak berbasiskan kelurahan, bukan lokus, tapi bukan lokus di mall. Jadi di mall ada booth yang dibangun, ada stand-stand yang dibangun, dan ini tentu pengelaju Jabodetabek itu suka pinjam alamat lah kira-kira artinya begitu DPR ya. kalau mau menyusun soal ini juga harus kontekstual, harus melihat kondisi realitas yang terjadi yang ada di masyarakat. Nah, tenggat waktu yang diberikan 3 hari. Tadi Pak Ahok juga sudah sangat terang benderang mengatakan warga Jakarta, contoh kayak saya misalnya, bekerja, ya, bahkan pulang malam begitu. Sementara PPS bekerja itu tidak 24 jam. Nah, bagaimana mereka mau melakukan verifikasi kalau misalnya tidak bertemu saya? Nah, kenapa misalnya tidak digunakan sistem sampling saja? Atau by phone misalnya juga? Atau by phone. Nah, revolusi IT ini kan sebenarnya sudah membuat kita bisa menjadi lebih efisien. Kalau kita mau betul-betul revolusioner dalam pemutakhiran, ya, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada, kita juga jangan setengah-setengah. Nah, kalau misalnya model seperti ini, akhirnya apa? Publik membaca, jangan-jangan ini adalah urusannya Ahok doang. Cara lain untuk kemudian misalnya menjegal calon tertentu yang mungkin juga sebenarnya diminati oleh partai politik, tapi mungkin dia lebih memilih jalur persorangan. Makin mengerucut. Mungkin kira-kira seperti ini. Mas Vito, soal cara Ahok mengumpulkan di mal-mal, itu tidak menjadi masalah. Karena nanti ketika diserahkan kepada KPU, harus diserahkan bendelnya itu berdasarkan kelurahan-kelurahan. Jadi makanya kenapa kemudian verifikasi itu dikoordinasi oleh PPS. Makanya, tapi seperti kata Bung Ansi, itu kita warga Jakarta, bukan kita, ada sebagian warga Jakarta yang pinjem alamat karena lebih mudah punya KTP yang modelnya Monas ketimbang Golok gitu misalnya. Tinggalnya di Tangerang, Bekasi, Bogor dan lain sebagainya, KTP-nya pinjem orang tua, pinjem apa yang tidak tinggal dan berdomisili di situ. Bang Arteria, banyak sekali catatan dari Bung Ansi. Komentar Anda seperti apa? Kita tunggu setelah jeda pariwara berikut. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mari kita lanjutkan perbincangan ini. Bung Arteria, bagaimana tanggapannya? Ya, pertama saya menanggapi begini. Undang-undang ini dibuat dengan sangat khidmat, serius sekali, ya. Dan kita semua ini tidak untuk DKI Jakarta, untuk Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan segala macam keanekaragaman dan kebinekaannya. Itu yang pertama. Kemudian DPR RI Komisi 2, ya, kami ini tidak ada urusannya fraksi nih, tidak ada urusannya partai-partaian. Kita urusannya merah putih, Indonesia Raya dan NKRI. Ini clear, ini pure. Makanya teman-teman hadir pada saat kita bahas. Nggak ada nih kita bicara satu norma untuk kepentingan
Partai tertentu. Nggak ada itu, ya. Apalagi kita bicara 6,5 sampai 10% DPT independen, kita bilang kasih. Kalau perlu teman-teman independen ini bisa laju terus, ya, menyemarakan demokrasi. Ketiga, kami juga keberatan kalau dikatakan ini memperberat atau menjerat. Makanya baca juga seluruh materi muatan yang kita revise. Pasangan calon partai politik yang lewat parpol kita buat serinci mungkin. Dukungan parpol mana yang berhak mengusung, apabila ada sengketa seperti apa, kualifikasinya, ya. Ini kita atur, nggak hanya independen ini. Kalau poin soal mahar ada nggak? Jadi kesetaraan, mahar lebih lagi, ini lebih revolusioner. Mahar itu parpolnya bisa kena, ya, dipidana. Ada pidananya. Tidak bisa mencalonkan lagi untuk periode berikutnya. Orangnya itu dipidana, ya. Pidana yang ada di Undang-Undang Pemilu plus jumlah uang maharnya, ada pidana tambahannya 10 kali lipat. Dan ini applied berdasarkan undang-undang yang baru, kita buat hukum acaranya. Kalau bisa ditemukan itu berarti ini akan menjadi ganjalan buat. Iya, parpol pun juga diatur seketat mungkin, tidak hanya dukung pasangan calon perseorangan. Jadi artinya jangan dilihat ini bukan memberatkan jebakan lah, bukan perseorangan apa, aja. bukan mengganjal dan Parpol juga sebagainya. ini. Ini kemudian saya ingin sampaikan juga, ya. Kalau kita katakan tadi kenapa tidak lewat sampling? Kemarin kita sudah uji lewat sampling, ya. Hasilnya? Kita katakan adalah suatu fakta. Pertama apa? Dukungannya manipulatif. Yang kedua apa? KPU PPS ini bekerja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan pada saat verifikasi. Sehingga apa? Bayangin pematang siantar, daerah kecil, 9 pasangan calon, 5-nya independen, ya. Padahal 4 ini dari parpol, ini aja udah penuh nih. Jadi yang mendukung parpol mendukung juga di independen ini. Ini daya rasa keadilan pun terusik sebenarnya. Mendukung parpol maksudnya? Jadi kan 4 lewat parpol. Hukumnya 20-25. Kan konstituen nggak ada urusannya sama parpol kan? Enggak, kan gini kan, yang lewat parpol Ya, syarat betul. dukungannya 20 sampai 25. Ya. Artinya parpol maksimal 4. Betul. Kemudian yang lewat independen Ya, itu ada 5. 6,5 sampai 10. Jadi apa? Ini ada irisan antara yang independen dan termasuk juga yang pernah memilih pada saat parpol kemarin. Ini kan rasa keadilan juga terusik. gini, saya kira- Sampling tidak pernah di ini. Nah, masalah KPU ya sama PPS tadi ini menarik. Pada saat kita data dan daftar pemilih itu yang memverifikasi teman-teman KPU. Kok sulit ya? Enggak, dia udah berhasil. Bahkan seluruh pemilih dia sudah identified. Nah sekarang hanya sebagian dari pemilih, saya pikir kan kerjaannya nggak begitu berat lagi. Dan ingat, jangka waktunya tidak 3 hari, tapi 14 hari. Oke, silakan Bung Ansy. Gini, tadi ngomong NKRI, ketulusan untuk rakyat. Saya kira rakyat ini juga tidak naif lah. Rakyat ini juga melihat DPR itu seperti apa. Ya, seperti apa dengan DPR? Iya, kita bisa lihat dari hasil survei misalnya. Nggak, saya nanya DPR seperti apa? Distrust hari ini itu terjadi itu di institusi yang namanya parlemen dan juga partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua indikasinya, kalau dibilang DPR tulus, kemarin juga mereka masih utak-atik kok bahwa harus cuti saja anggota DPR, DPD, DPRD. Padahal sebelumnya yang mereka suruh mundur itu kan adalah PNS, TNI dan Polri. Tetapi kemudian ketika di judicial review, MK itu mengatakan harus mundur semuanya. Dan ini kan mau diutak-atik kemarin ini. Jadi kalau bicara soal sebentar, tadi Anda ngomong kan saya dengar kan begitu. Iya, Nah, oke, sekarang oke. Lanjut. ini giliran saya kan Oke, gitu. lanjut, Jadi lanjut. kalau dibicara soal ketulusan, soal naif, masyarakat sudah paham soal itu. Nah, yang berikut soal sampel. Sampel ini metode. Ini terkait dengan statistik yang dipakai Tergantung juga. metodologinya. Tergantung metodologi. Oke. Dan kenapa kita harus anti pada sampel? Ya, untuk memeriksa kesehatan aja, itu tidak perlu ambil darah saya seluruhnya kan? Cukup ambil sedikit, kita udah bisa tahu kondisi kesehatan seorang Ansy atau Alvito. Untuk mengetahui elektabilitas seseorang, survei pun paling 800 sampai 1.200 orang. Itu sudah Dan bisa valid. Bahkan quick count pun bisa dilakukan dengan metode sampel. Dan politik hari ini bisa dihitung dengan cara seperti Quick itu. count. Artinya, kalau tadi mau bicara soal apa? Soal ada kekuatan modal, kapital di balik ini. Apakah kekuatan modal itu hanya bisa bermain melalui calon persorangan? Belum tentu. Ya. Jangan-jangan masuk Jangan-jangan lewat justru calon persorangan ini bagian dari deparpolisasi karena masyarakat itu kini mengalami antipati terhadap partai Ya, politik. punya Karena apa? daulatnya Karena sendiri. mekanisme rekrutmennya hari ini kita tahu bukan mekanisme rekrutmen berdasarkan selektif kualitatif, bukan merit system, bukan meritokrasi, tetapi mekanisme rekrutmennya yang rada tertutup bahwa ada fit and proper test. Tetapi oligarki partai ini membuat yang dominan itu adalah Walaupun soal segelintir mahar elit, sudah diatur dan lain sebagainya. segelintir elit yang menentukan, sehingga kemudian yang dominan itu adalah politik kekerabatan, ya, dan juga mungkin Modal. mereka yang dekat, punya kekuatan modal dan dekat sama decision maker. Oke. Kalau jago, mestinya ada pasal pembuktian terbalik, ya.
dalam undang-undang pemilu kada ini. Kita tunggu-tunggu nggak ada kemarin itu. Itu baru revolusioner dan progresif. Terbalik maksudnya apa tuh? Terutama bagi calon-calon ya incumbent yang ingin maju. Karena kita tahu incumbent ini dalam banyak kasus, antara lain kemarin kan mau dibilang kalau incumbent mau maju idealnya setahun sebelumnya dia harus mundur. Supaya jangan sampai menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye dan seterusnya. Menurut saya mestinya lebih jauh dari itu. Kita tahu level of playing field dalam bertarung ini tidak melulu rata. Dan dalam banyak kasus ya orang mengatakan incumbent atau petahana ini diuntungkan karena kekuatan modal, karena bisa menggerakkan birokrasi dan seterusnya. Nah, apakah mungkin misalnya ada pasal pembuktian terbalik terutama terkait dengan petahana yang mau maju sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan dari mana sumber-sumber dana kampanye dan seterusnya. Bung Arteria, silakan tanggapi. Kalau saya menanggapi tadi kaitannya incumbent, justru DPR ini yang paling keras ya untuk memastikan rumusan norma terkait dengan potensi penyimpangan incumbent ini wajib hadir. Tapi teman-teman juga ingat ada putusan MK yang menghalalkan incumbent itu tidak boleh mundur. Incumbent harus diperlakukan secara setara. Ini kan kita menghormati putusan MK. Dalam konteks ini saya mohon maaf saya akan kritis nih ya, kritisi yang ini. Kita semua ini kedua yang kritis, mengenai masalah kritis. DPR otak-atik, nggak ada tuh DPR otak-atik. Kalau dilihat ya kemarin yang mau mempertahankan bahwa DPR ini harus mundur, lihat ya banyak berapa, hanya segelintir orang kok. Ya kalau kita bicara fraksi, fraksinya juga fraksi yang tidak dominan itu. Yang lain dari awal 8 fraksi ini sudah kekeh DPR ini harus mundur sebagai bentuk wujud penghormatan terhadap putusan MK. Ini clear di DPR mungkin ada penjahat, tapi masih banyak orang yang sangat baik gitu. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan metode sampel. Metode sampel udah kita coba, bahkan saya sampaikan, tolong KPU hadirkan saya di mana sampel yang kalian lakukan paling bagus. Nggak ada. Begitu saya datengin di lokasi sampelnya KPU. Ternyata apa? Ini dalam konteks apa? Pengujian yang dikatakan kenapa nggak sampel. Nggak, sampelnya apa nih? Konteksnya syarat dukungan sama. Jadi jangan disederhanakan analoginya pakai tes darah, tes kesehatan. Kami lebih daripada itu, kami datengin langsung lokasi yang disampel sama KPU. Ternyata apa? Verifikasi administrasinya berantakan. Verifikasi faktualnya tidak dilaksanakan. Ini catatan buat KPU. Atau dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ingin saya sampaikan ya. Janganlah kita hembuskan ya deparpolisasi dan kita anti partai. Enggak, masih banyak juga masyarakat yang cinta pada partai dan percaya pada partai. Partai ini alat perjuangan rakyat. Ya, oke. Ya. Dan ini kita juga ingin hadirkan di sini. Konfirmasi, ya. Sebentar, konfirmasi soal itu. Konfirmasi soal data itu. Ini kan KPU-nya ada kebetulan. Iya, apa yang disampaikan Mas Arteria sebetulnya sampai hari ini kami belum terima laporan itu. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar, maka ada mekanisme untuk mengontrol mereka. Mereka bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kalau ada pidananya mereka bisa dilaporkan ke kepolisian. Kalau ada pelanggaran etiknya mereka bisa dilaporkan ke DKPP. Apalagi sekarang ini dendanya, pidananya itu besar. Sampai untuk KPPS, PPS, PPK itu dendanya luar biasa. Saya khawatir kalau penyelenggara pemilu yang mau kita rekrut tahu bahwa ancaman pidananya maupun dendanya cukup besar. Mas Arief, kalau misalnya Bung Ansi tadi katakan kenapa nggak sampel saja? Kalau KPU merasa bahwa lepas dari undang-undangnya adalah sensus gitu. Iya. Jadi pertama kita pasti harus jalankan apa yang sudah diputuskan dalam undang-undang. Kedua, sensus sebetulnya sampai hari ini kita tidak mengalami kendala. Ya, jadi pilkada-pilkada sebelumnya juga itu kita lakukan dengan cara sensus. Ya. Walaupun jumlahnya banyak, karena pasukan kita juga banyak sampai ke RT RW. Gitu. Jadi sebetulnya hanya soal pengaturan waktu. Kedua, hambatan itu bukan karena petugas kita tidak ada, sebetulnya lebih karena apa yang disampaikan Pak Ansi tadi, tidak bertemunya antara jadwal kerja dengan jadwal pemilih itu ada di rumah. Ini semakin rumit, Mas. Kalau seandainya katakan ada 2 atau 3 pasangan calon yang maju melalui jalur persorangan, ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Saya kira kalau mau jujur, KPU itu akan bilang apa? Mereka ini dipaksa dalam tanda petik untuk bisa menjalankan ini. Kalau ditanya ini soal apa ya? Tadi bukan, dan Bung Arteria bilang itu untuk demokrasi yang berkualitas. Kita punya pengalaman, kebetulan saya ini lawyer pilkada dari 2003. Ya. Pertama yang saya katakan tadi, data dan daftar pemilih untuk seluruh pemilih KPU bisa kerjakan.
ya, Dan sekarang punya jauh lebih petugas. Sekarang sistemnya KPU luar biasa hebat, cara kerjanya juga luar biasa, ya mungkin revolusioner juga. Ya, ini hal yang mudah, jangan dipersulit lagi nih. Kedua, kita siapkan instrumen, sarana, ya, infrastruktur kita siapkan sampai ke anggaran ini. Nah, saya ingin kurang, Pak. nanti kita tambahin ya. Nah, berikutnya Mas Arief, kenapa ya masalah sampel kita pindah ke sensus? Waktu kami datang ke 3 titik itu. Bukan dipindah, tapi sensus ini sebetulnya konsisten sebagaimana yang sudah pernah kita rencanakan kemarin. Tadi bicara harusnya ada dilaporkan. Saya datang itu official, resmi, bersama dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pusat ke lokasi semua itu. Akhirnya kita pastikan untuk dukungan independen, untuk data dan daftar pemilih, baik independen maupun pasangan partai politik, ya, kita sepakati semua di sensus. Oke. Fraudnya di mana? Nanti dijawabnya, kami akan kembali sesaat lagi. Fraudnya di mana? Oke, ini kita masuk ke terakhir nih barangkali. Kondisinya sekarang sudah seperti ini nih, Bang Ansy. Kondisinya sudah seperti ini. Apa yang kemudian bisa menjadi bisa menjadi langkah konstruktif lah atas aturan yang sudah ada. Jadi gini, kita jangan hanya melihat konteks Jakarta ya. Saya kok melihat Ahok itu semakin dibendung, itu ibarat bola karet, makin dibanting makin melenting. Membal. Karena memang kita melihat memang animo dan antusiasme masyarakat itu cukup besar. Sekali lagi bukan karena Anda pendukung Ahok. Bukan. Dan itu terbaca dari hasil survei. Misalnya partainya Mas Arteria ini, itu yang memilih partai Mas Arteria pada 2014, itu mayoritas memberikan KTP kepada Pak Ahok. Kan begitu. Nah, jadi kita lihat saja. Tentu ini harus disikapi, karena memang ini sudah menjadi amanat undang-undang, kecuali ada judicial review, tetapi apakah ini bisa segera akan dijawab? Nah, cuma saya terus terang saya pesimis, KPU ini akan mampu melakukan ini kerja secara baik. Tadi aja dalam sistem sampel aja, ini dikatakan oleh anggota DPR, itu masih ada sejumlah persoalan. Apalagi verifikasi yang sifatnya sensus ini, satu persatu didatangi. Yang berikut, ini ada kesan seolah-olah pasangan calon ini, ya, diwajibkan untuk membuktikan, ya. Jadi kenapa pembuktian ini dibebankan kepada calon dalam bentuk misalnya setelah 3 hari, misalnya tidak ditemui kemudian harus panggil gitu loh. Padahal kan verifikasi harusnya menjadi tugas dari penyelenggara pemilu. Nah, yang berikut pesan saya untuk partai politik. Nah, jangan juga terlalu memperberat lah calon persorangan ini, karena bagaimanapun juga ini adalah aspirasi rakyat yang muncul. Nah, kita harus memahami bahwa jalur persorangan ini adalah jalur yang sifatnya konstitusional, diakui oleh undang-undang sebagai salah satu kanal selain kanal partai atau gabungan partai politik. Dan ingat, ini juga bisa menyehatkan karena bisa menjadi katakanlah penyeimbang, ya, penyeimbang bagi partai politik. Demokrasi halal lah ya. Ya, penyeimbang begitu. Nah, kalau nanti kita ke depan ini akan semakin mempersulit, ya, maju melalui jalur persorangan, lama-lama orang akan malas untuk menggunakan jalur ini, dan partai politik akan menjadi semena-mena. Sementara kita tahu partai politik hari ini juga belum melakukan proses transformasi dalam banyak hal, dalam proses rekrutmen politiknya belum mencerminkan yang kita sebut sebagai merit system tadi. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan, catatan bersama. Baik, Bung Arteria silahkan. Ya, tadi saya katakan undang-undang ini memuat ratusan norma baru. Ini salah satu norma. Banyak sekali norma yang kita lakukan penyempurnaan terkait dengan kualitas, ya, dukungan calon yang diusung oleh partai politik. Termasuk juga persyaratan bagi parpol yang bisa mengusung itu sendiri. Kita sempurnakan, kita perketat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berbeda. Bedanya kenapa? Kita atur seketat mungkin. Verifikator yang tidak melaksanakan tugas verifikasinya, kita kasih sanksi pidana, ya, 2 tahun sampai 6 tahun. Itu pertama. Siapa yang memalsukan syarat dukungan, itu kita pidana lagi 3 tahun sampai 9 tahun. Ya. Siapa yang pakai KTP ada 2, ya bisa milih nanti itu
kita hukum lagi 1 tahun sampai 3 tahun. Ya, apabila dia pakai untuk memilih di TPS, kita hukum 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, aturan ini kita buat serinci mungkin ya. Bahkan ini Mas, tidak hanya bagi pasangan calon. Sekarang relawan pun kita perketat. Kamu ikut undang-undang ini. Sekarang apa? Lembaga pemantau pun gitu. Kamu mantau saja. Ngaco-ngaco kita hukum 1 sampai 12 tahun. Ya. Begitu sangat sempurnanya itu. Nah, ini jangan dipandang sebagai kita untuk menjegal, mempersulit. Semuanya dipersulit. Saat ini adalah kita katakan ini undang-undang ini revolusioner. Bagaimana men-trigger semua stakeholder pilkada dan pemilu ini untuk bekerja sehormat-hormatnya, sehebat-hebatnya dan sekuat-kuatnya dalam konteks penguatan demokrasi. Sehingga demokrasinya hebat, pemilunya bermartabat dan terpilih pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak rakyat. Baik. Jadi semuanya ini hanya apa sih? Kita mengendorse, men-trigger orang biar bekerja sebagaimana mestinya gitu. Dan secara proporsional tentunya. Baik. KPU? Iya, Mas Arief? pertama ke depan kita harus buat regulasi tentang pemilu itu setidaknya 2 tahun sebelum pemilunya dijalankan lah. Jangan mepet. Jadi pesan paling penting adalah untuk menghadapi pemilu 2019. Mestinya 2017 sudah selesai. Maka 2016 harusnya pembahasan sudah dimulai. Undang-undang pilkada ini menjadi contoh, mohon maaf Pak Arteria, betapa ini sangat terlambat. Karena harapan kita waktu itu Februari sudah selesai. Ternyata nggak bisa. Maret nggak bisa, kemudian April nggak bisa. Kita sudah sampaikan, tahapan sudah running. Nah, ini kejadian seperti periode sebelumnya, ketika tahapan sudah berjalan, regulasinya baru selesai. Maka KPU sekarang punya beban berat lagi, apalagi di dalam undang-undang ditentukan. Dalam membuat peraturan KPU, undang-undang yang baru ini, kita harus RDP, dan RDP itu mengikat. Padahal di dalam pembahasan di RDP seringkali banyak anggota Komisi 2, banyak fraksi, itu juga belum tentu bulat. Maka pembahasan kita bisa lebih panjang. Di dalam undang-undang ini disebutkan paling lama 3 bulan. Kita harus sudah selesaikan peraturan KPU. Nah, beberapa peraturan KPU sekarang harus kita revisi. Karena ada ketentuan-ketentuan yang baru. Bukan karena ada ketentuan-ketentuan yang baru, harus menyesuaikan kita, mengikuti. Jadi, sekarang adalah tugas kita bersama untuk menginformasikan kepada publik, mereka bukan hanya tahu undang-undangnya digedok, tapi juga paham isinya apa, supaya siap semua. Oh, saya tidak akan nakal misalnya karena sanksinya jauh lebih berat. Yang saya khawatir sekarang, petugas kami di level bawah itu kan pidananya sekarang ditingkatkan, dendanya ditingkatkan, apa hukumannya itu. Kalau mereka tahu, mereka khawatir, mereka nggak ada yang mau, nggak ada yang tertarik untuk bisa terlibat dan membantu menyukseskan. Baik, ini catatan-catatan. Kita berharap memang ini menjadi solusi ya atas kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pilkada serentak kali lalu. Tapi jangan sampai justru ini bisa mendistorsi ya praktek berdemokrasi di negara kita. Karena kita akan melihat KPU kalau ada lebih dari katakanlah lebih dari 3 atau 2 calon persorangan, tentu ini bukan sesuatu yang mudah untuk melakukan verifikasi secara faktual. Bukan sesuatu yang mudah, tapi kita bisa laksanakan. Diusahakan. Baik, ya tantangan buat semuanya.